Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah senang? Senang, Ibu. Oke, baik. Dari kelas 5. Kali ini adakah yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Kenapa itu? Sakit. Oke, baik. Kita doakan agar yang sakit cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai makna kiasan, konotatif, dan denotatif. Adapun kerangka pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan memahami makna kiasan, menelusuri makna konotatif, dan meneliti makna denotatif. Sebelumnya ada yang paham dari ketiga pembahasan kita pada pagi hari ini? Oke, baik. Kita belajar bersama-sama. Tahukah kamu bahwa sebuah kata memiliki banyak makna? Oke. Ayo, siapa yang mau membacakan ini? Mas Adal, silahkan. Yang mana? Yang ini? Itu. Hmm. Karena keserbagunaan dan berbagai penggunaannya, penetapan sering dianggap sebagai salah satu kata paling sempit dalam bahasa. Iya, dalam sebuah bahasa atau dalam sebuah teks, makna kata itu memiliki makna tersendiri. Tadi, makna kiasan, makna konotatif, dan makna denotatif. Sekarang, ada kalimat, pernikahan akan berlangsung pada 26 November. Kata sifat yang digunakan yaitu ditetapkan oleh otoritas janji atau perjanjian. Jadi, berlangsung ini bermakna janji. Seperti itu. Paham? Oke, sekarang kalimat yang kedua. Ini gambar apa? Sushi. Oke, kalimatnya adalah saya menyiapkan satu set makanan Jepang. Set di sini yaitu kata benda yang bermakna koleksi atau pengaturan item makanan Jepang. Item itu jumlah barang atau di sini jumlah makanan. Jadi ini ada berapa item? Bisa dilanjut? Bisa. Nah, hasil pembelajaran. Hasil dari pembelajaran pada kali ini yaitu kalian mampu mendefinisikan dan membedakan antara makna kiasan, konotatif, dan denotatif. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi contoh bahasa kiasan, konotatif, dan denotatif. Sekarang ada kata lari. Apa yang kalian pikirkan dari kata lari? Berlari. Jalan cepat. Ya. Tadi Mas Adam menjawab berlari dan Mbak Marsha menjawab jalan cepat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, lari itu memiliki beberapa makna yang tadi disebutkan sama Mas Adam sama Mbak Marsha. Kita masuk ke pembahasan makna kiasan. Ada yang mau bantu Ibu membacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Marsha. Makna kiasan. Ini adalah ketika kata-kata melampaui makna harfiahnya. Penulis dapat menggunakan bahasa kiasan untuk mengkomunikasikan ide dengan cara yang menyenangkan. Ya, berikut yang dibacakan Mbak Marsha itu merupakan pengertian dari makna kiasan. Makna kiasan sendiri itu terdapat simile. Simile adalah perbandingan yang menggunakan kata seperti atau layaknya. Jadi, penggunaan kata simile berarti seperti atau layaknya. Contohnya di sini, dia secepat cita. Dia ini ya, Mbak ini ya, yang lari. Dia secepat cita. Apa yang disamakan dengan cita? Larinya. Begitu. Paham ya? Paham. Oke.
Kemudian pembahasan yang kedua, makna kiasan. Makna kiasan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu metafora, personifikasi, dan hiperbola. Metafora sendiri itu apa? Ya, membandingkan 2 hal secara langsung. Pada tampilan di depan, Yuen adalah sinar matahariku. Membandingkan 2 hal sekaligus. Dalam kalimat tersebut, apa yang dibandingkan? Nah, 2 hal ya, Yuen dan matahariku. Jadi 2 hal sekaligus yang dibandingkan. Seperti itu. Kemudian yang personifikasi. Personifikasi memberikan karakteristik manusia pada benda non-manusia. Jadi personifikasi itu sama metafora, membandingkan, hanya saja dari personifikasi ini non-manusia. Yang dibandingkan di personifikasi itu selain manusia, benda, tumbuhan, hewan, seperti itu. Dalam contohnya ini itu ada awan tanpa burung. Apa artinya? Mendung. Cuaca hari ini mendung. Kemudian yang terakhir, hiperbola. Hiperbola adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan. Contohnya, berat koper ini sepertinya 1 ton. Apakah arti sebenarnya koper ini beratnya 1 ton? Tidak, makanya dilebih-lebihkan seperti itu. Paham? Oke. Kemudian makna konotatif. Ada yang mau membantu Ibu? Aku dia. Mbak Ratna. Makna konotatif ini mengacu pada makna yang disirat oleh kata yang membawa asosiasi atau budaya selain makna bagiannya. Penulis dapat menggunakan konotasi dengan banyak cara. Nah, konotasi ini dapat diartikan dengan banyak cara. Artinya dapat diartikan negatif, netral, dan positif. Dalam maknanya sendiri, itu ada emot ini angkuh, percaya diri. Ya? Oh, ya, silakan. Kemudian, ini ada kalimat dan ada penggalan yang hilang. Ketika manajer toko meminta karyawannya untuk menjawab sebuah pertanyaan, seorang karyawan memberikan tanggapan. Kata-kata di atas memiliki makna atau harfiah yang sama. Namun, ketika digunakan dalam kalimat masing-masing, memiliki konotasi yang berbeda. Ya, ya silakan Mas. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Sekarang pembahasan yang terakhir, makna denotatif. Makna denotatif ini mengacu pada makna sebenarnya, yang sebenar-benarnya, bukan perbandingan atau bukan makna lain seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang mengacu objek yang bersifat objektif, lugas, dan apa adanya dari suatu kata. Sekarang Ibu punya contoh. Meja hijau merujuk pada meja yang benar-benar hijau, bukan pengadilan. Anak-anakku semua pernah mendengar berita yang seperti ini. Ada suatu kasus yang diteruskan ke meja hijau. Meja hijau artinya adalah di berita tersebut adalah pengadilan. Tapi pada makna denotatif, meja hijau adalah meja yang berwarna hijau. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, kamar kecil. Apa yang ada di pikiran kalian mengenai kamar kecil? Toilet. Oke, baik. Kamar kecil pada makna denotatif adalah ruangan yang kecil. Jadi bukan toilet atau jamban. Terus, ayo kita gunakan kalimat di bawah ini. Tanganku terkilir saat bermain sepak bola. Oke, tangan kanan ini bermakna sebenarnya atau ada makna lain? Pada makna denotatif, tangan kanan.
makna sebenarnya. Jadi penjelasannya yaitu kata tangan kanan merujuk pada anggota tubuh, yaitu tangan kanan. Dan terkilir berarti otot atau sendi yang tegang atau salah posisi secara fisik. Kemudian contoh yang kedua, semut itu naik ke atas daun untuk mencari makanan. Daun di sini berarti bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi bukan kiasan seperti naik daun atau menjadi populer seperti itu. Dapat dipahami? Sekarang, coba ini mempelajari bahasa dalam teks. Nanti Ibu akan memberikan teks bacaan pada kalian dan satu lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu bacakan dulu aturannya. Jadi nanti baca teks dengan cermat, perhatikan berbagai jenis makna berbeda yang disampaikan dalam teks. Yang ketiga, kamu dapat menggunakan detail atau format dalam slide berikutnya untuk catatanmu. Kemudian, bersiaplah untuk membagikan beberapa jawabanmu. Oke, di sini Ibu sudah membagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompoknya Mbak Dewi sama Mbak Marsha. Dikerjakan berkelompok. Di sini Ibu menyediakan teks yang berjudul Museum Gedung 45. Yuk, dikerjakan satu-satu, nanti maju ke depan. Yang ini. Apa ya jawabannya? Oh, nanti kalau ada yang nggak bisa, boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu ini jawabannya ditulis di mana, Ibu? Boleh langsung di sini saja, nanti kalian ke depan mempresentasikannya. Ibu. Oke, ada yang sudah selesai? Ibu beri waktu 2 menit lagi cukup? Cukup, Ibu. Nah. Mana kelompoknya Mbak Dewi? Bisa kok, Bu. Oke. Dibaca dengan cermat, tidak usah terburu-buru. Ya. Ini nanti kalian ngisinya dari sini. Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana kelompoknya Mbak Marsha? Sudah? Sudah selesai, Bu. Sebentar lagi. Oke. Waktunya 10 detik lagi. Ibu hitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Urutan ya majunya, kelompoknya Mbak Dewi dulu. Oke, kepada kelompoknya Mbak Dewi dipersilahkan untuk mempresentasikan jawabannya. Maju, sini. Semua ya. Halo teman-teman. Ya, diperhatikan ya temannya. Ini kelompoknya Mbak Hanin ingin mempresentasikan hasil pengerjaannya. Ya Mbak Hanin. Oke, baik. Di sini yang pertama, pemasangan petunjuk arah memudahkan para wisatawan yang berkunjung mendatangi seluruh area wisata. Yang kedua, gedung Jung 45 yang besar dan kokoh memiliki arsitektur khas kolonial. Yang ketiga, mereka bertugas menuju pintu keluar museum saat jam kunjung sudah berakhir. Gedung Jung 45 didirikan pada zaman Belanda. Para peserta didik menyimak dengan seksama penjelasan pemandu tentang sejarah gedung ini. Sudah Ibu. Oke, baik. Boleh Ibu pinjam? Oke.
Pada yang soal pertama, ada penggalan kata yang hilang dan dapat ditemukan dalam LKPD yang sudah Ibu cantumkan di sini. Pada kelompoknya Mbak Hanin itu menjawab petunjuk. Apakah sudah pas? Coba kita sama-sama simak. Pemasangan petunjuk arah memudahkan para wisatawan yang berkunjung mendatangi seluruh area wisata. Apakah sudah pas pemasangan kata tersebut? Iya, karena petunjuk sendiri itu bermakna arah atau bimbingan dalam melakukan suatu hal. Dalam di sini itu menunjukkan arah berarti membimbing arah jalan. Seperti itu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Anin. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Makna kiasan, Konotatif. Oke, apa yang kalian pahami tentang makna kiasan? makna yang tidak sebenarnya. Nah, yang tidak sebenarnya. Makna denotatif? Makna yang sebenarnya. Makna yang sebenar-benarnya. Jadi bukan seperti kiasan atau istilah lainnya. Oke, baik. Pembelajaran hari ini selesai. Ada salahnya dari Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.